Filosofi Pendidikan Indonesia Topik 5. Demonstrasi kontekstual. Kontekstualisasi pendidikan yang memerdekakan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Mustofa Hero, 2. Rista Kurniawati, 3. Purul Hasanah, 4. Tasya Dian, 5. Taufik Hidayat. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Bagaimanakah pendidikan yang berpihak pada peserta didik? Peserta didik bergerak dinamis sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Sebagai pendidik harus menyadari bahwa pendidikan adalah pamong yang bertugas menuntun peserta didik untuk dapat belajar sesuai dengan potensi dalam diri peserta didik serta mengikuti perkembangan lingkungan dan zamannya. Sehingga pendidikan haruslah berpihak serta menghargai diri berbagai keragaman yang dimiliki peserta didik. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik, pembelajaran yang berpihak pada peserta didik seperti memberikan kesempatan peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya serta memberikan kebebasan peserta didik untuk berkreasi. Pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. 1. Pembelajaran akan lebih bermakna karena sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 2. Pembelajaran sesuai dengan potensi yang ada pada peserta didik. 3. Peserta didik dapat belajar dengan efektif dan bahagia. Strategi pendidikan yang berpihak pada peserta didik. 1. Memberikan ruang kepada peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya, misalnya dalam bidang seni dan sebagainya. 2. Meluangkan waktu untuk belajar dan bermain dengan peserta didik, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. 3. Mengakomodir keterampilan abad 21 dengan tetap menanamkan karakter pelajar Pancasila. Pendidikan yang memerdekakan. Memerdekakan peserta didik artinya menentukan metode belajar yang akan diajarkan kepada peserta didik, disesuaikan dengan karakter masing-masing peserta didik dan gaya belajarnya. Pendidikan yang memerdekakan adalah proses pendidikan yang menuntun peserta didik ketika mereka mengembangkan potensi-potensi positif yang ada, yang dilandasi dari kebebasan di dalam mengeksplorasi potensi-potensi tersebut. Bebas dari berbagai tekanan, baik dari faktor internal maupun eksternal. Meskipun demikian, pendidikan yang memerdekakan ini haruslah dilandasi dari prinsip AMONG. Pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Prinsip pendidikan yang memerdekakan. 1. Sebuah pemahaman yang diaplikasikan melalui pemikiran yang merdeka. 2. Pemikiran seorang pendidik yang bebas tidak terbelenggu. 3. Pemikiran bahwa kita harus menuntun peserta didik dalam proses pembelajaran. 4. Menjadi pribadi yang baik dan sukses. Praktek pembelajaran yang dapat diterapkan. Praktek pembelajaran tersebut yaitu praktek pembelajaran yang memantik guru untuk selalu berefleksi sehingga muncul ide atau inisiasi guru untuk memperbaiki kegagalan dalam proses pembelajaran, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan kebebasan dalam mengambil keputusan. Tantangan dalam penerapan praktek pembelajaran yang memerdekakan. 1. Pendidikan merasa bahwa melakukan hal-hal yang baru terkait pengajaran itu sangat memberatkan peserta didik, tidak terbiasa mandiri dalam proses pembelajaran. 2. Kurangnya pemahaman masyarakat dan orang tua tentang tujuan pendidikan nasional. Contoh implementasi pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik. Yang pertama, sekolah kembang. Sekolah yang berkomitmen untuk membentuk pusat pendidikan usia dini dengan lingkungan belajar yang kondusif agar anak tumbuh menjadi seseorang yang suka belajar dengan rasa senang dan antusias. 2. Sekolah
Erudio, yaitu sekolah berbasis proyek dan pembelajaran demokratis yang diperuntukkan bagi anak yang memiliki ketertarikan di bidang seni dan sains. 3. Sanggar Anak Akar, yaitu organisasi yang berfokus pada pendidikan dan perlindungan anak yang mengambil model pendidikan sekolah dengan pembelajaran mandiri berbasis komunitas sebagai model praksis pendidikan humanistik. Thank you for watching.